Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan 2019 kelas B yang beranggotakan Pada materi kali ini kami akan membahas mengenai uji analisa kadar air, uji analisa kadar abu, dan analisa spektrofotometer gula reduksi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai uji analisa kadar air. Analisa kadar air. Kadar air sangat berpengaruh terhadap mutu bahan pangan. Pengukuran kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu dengan metode pengeringan atau termografimetri, metode destilasi atau termovolumetri, metode fisis, dan metode kimiawi atau Karl-Fischer method. Pada video kali ini, metode analisa kadar air yang akan dijelaskan adalah penentuan kadar air dengan metode destilasi atau termovolumetri, yaitu destilasi azeotrop. Destilasi azeotrop merupakan suatu metode pemisahan senyawa berdasarkan titik didihnya, di mana penentuan kadar air dilakukan dengan cara menguapkan air dengan menambahkan cairan kimia yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air dan tidak bercampur dengan air, serta mempunyai berat jenis lebih rendah dari air. Metode destilasi ini digunakan untuk menetapkan kadar air suatu bahan pangan yang mudah menguap, memiliki kadar air yang lebih sedikit, dan bahan yang mudah teroksidasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam analisis kadar air adalah alat destilasi, statif dan klem, pipet tetes, kertas saring, kaca arloji, gelas ukur, timbangan analitik, spatel, hot plate, sampel atau susu bubuk, toluen, dan air. Prosedur pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, preparasi sampel, yaitu dengan menimbang sampel seberat 10 gram. Yang kedua, penjemuran toluen dengan menggunakan metode destilasi. Dan yang ketiga, penetapan kadar air pada sampel. Hasil pengamatan dari berat sampel 10 gram dapat kita lihat pada tabel ini. Untuk perhitungan kadar sampel, dapat kita masukkan rumus kadar air sama dengan volume air terdestilasi dikali 100 dibagi berat sampel. Dan perhitungannya seperti berikut ini. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan makanan olahan. Kadar mineral suatu bahan pangan ditetapkan berdasarkan kadar abu, yaitu dengan cara membakar contoh bahan pangan pada suhu 300-420 derajat Celcius pada pengabuan basah, atau 500-600 derajat Celcius pada pengabuan kering. Pada suhu tersebut, semua bahan organik akan terbakar dan akhirnya menguap sehingga abu sisa pembakaran itu dianggap sebagai mineral dari bahan pangan. Pada video kali ini kita akan mencari nilai mineral pada natrium dan kalium dengan menggunakan sampel daun kucai. Alat dan bahan yang digunakan yaitu berikut adalah langkah-langkahnya. Tahapan pertama yaitu penyiapan sampel. Pertama, daun kucai ditimbang sebanyak kurang lebih 1 kg dan dicuci bersih, kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah itu dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing kurang lebih 500 gram. Bagian pertama diiris kecil-kecil dan bagian kedua direbus terlebih dahulu lalu diiriskan kecil-kecil. Tahapan berikutnya yaitu destruksi sampel. Sampel yang telah dihaluskan masing-masing ditimbang sebanyak 25 gram dan dimasukkan ke dalam krus porselin. Kemudian diarangkan di atas hot plate dengan suhu 100 derajat Celcius, lalu diabukan di tanur dengan temperatur awal 100 derajat Celcius dan secara perlahan-lahan dinaikkan menjadi 500 derajat Celcius dengan interval 25 derajat Celcius setiap 5 menitnya.
Pengabuan dilakukan selama 14 jam dan dibiarkan hingga dingin dalam tanur hingga suhu tanur mencapai suhu ruang. Setelah itu, dipindahkan ke desikator. Abu dibasahi dengan 10 tetes aquabides dan ditambahkan 3-4 ml asam nitrat dengan perbandingan 1:1 secara hati-hati. Pembuatan larutan sampel. Abu hasil destruksi yang telah dingin dilarutkan dengan 5 ml HNO3, perbandingannya 1:1 hingga diperoleh larutan bening. Lalu dituangkan ke dalam labu ukur 100 ml. Sisa pada krus porselen dibilas 3 kali dengan aquavides dan dituangkan ke dalam labu ukur. Kemudian larutan dicukupkan volumenya dengan aquavides hingga 100 ml. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring. Filtrat pertama dibuang sebanyak 5 ml untuk menyeduhkan kertas saring. Kemudian filtrat selanjutnya ditampung dalam botol. Filtrat ini digunakan sebagai larutan sampel untuk analisa kualitatif dan kuantitatif kalium dan natrium. Perhitungan kadar kalium dan natrium dalam sampel. Perhitungan kadar kalium dan natrium dalam sampel dapat dilihat dari rumus berikut ini. Penentuan kadar kalium dan natrium dilakukan secara spektrofotometri serapan atom. Konsentrasi mineral kalium dan natrium dalam sampel ditentukan berdasarkan persamaan garis regresi kurva kalibrasi larutan standar masing-masing mineral. Hasil analisis kuantitatif mineral kalium dan natrium pada sampel dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah penentuan kadar gula reduksi secara spektrofotometer menggunakan metode Nelson-Isomobi. Alat yang digunakan yaitu colong kecil, gelas punya, gelas ukur, labu ukur 25 ml, pipet volum, penangas air, kertas Whatman nomor 2, kuvet, spektrofotometer UV VIS merek Shimazu UV 1601, tabung reaksi, dan timbangan analitik. Bahan yang digunakan yaitu antron, asam sulfat, aquades, natrium oksalat, fruktosa, glukosa, PB asetat, dan sampel madu. Prosedur kerjanya meliputi 2 langkah, yaitu persiapan sampel dan penetapan sampel. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil sebagaimana dimuat dalam 2 grafik dan 3 tabel ini. Pada grafik pertama, memuat perbandingan konsentrasi glukosa dan absorban pada panjang gelombang 618 nanometer. Pada grafik kedua, memuat perbandingan konsentrasi glukosa dan absorban pada panjang gelombang 628 nanometer. Tabel pertama, absorbansi larutan standar fruktosa. Tabel kedua, absorbansi larutan standar glukosa. Dan tabel ketiga, absorbensi sampel dengan sampel madu. Penentuan kadar fruktosa dalam sampel madu, perhitungannya seperti ini. Dan penentuan kadar glukosa dalam sampel madu, perhitungannya seperti ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.